Kembali lagi di Bursa Niaga. Untuk segmen kedua ini kita kedatangan tamu. Nah, kali ini kita mau bahas apa? Nih pemirsa udah kita spill sedikit-sedikit ini ya. Kita akan membahas mengenai makanan. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih yang akan menjelaskan kira-kira pembahasan kita hari ini ya. Kita kenalan dulu dengan ada Ibu cantik di samping ini dengan Ibu Eka. Boleh perkenalkan dirinya Bu Eka? Ibu ini dari mana sih? Boleh jelasin? Ya, perkenalkan nama saya Dan Eka Putri. Yap. Bisa dipanggil Eka. Kebetulan domisili di Pekanbaru, yaitu di Rumbai. Di Rumbai. Ya, Bansari Atas Rumbai. Oke, bisa dikeraskan sedikit suaranya Bu? Iya. Biar kita semangat ya di pagi hari ini. Jadi pemirsa di rumah juga ini pasti penasaran ya. Ibu Eka ini adalah owner dari Pau Kampung, betul ya? Iya. Nah, jadi pembahasan kita kali ini mengenai Pau. Jadi ini kita biasanya nyebutinnya apa nih? Mini Pau kah atau memang Pau Kampung gitu ya? Pau Kampung. Pau Kampung ya. Jadi pemirsa di depan Rini dengan Bu Eka juga ada ini adalah produk dari Pau Kampung sendiri ya. Nah, kemasannya tuh seperti ini ya. Mungkin pemirsa ada yang pernah order sebelumnya. Nih, ini dia ya. Ini Pau Kampung. Nah, boleh Bu Eka ceritain sedikit mengenai mulai buka usaha Pau Kampung ini itu dari tahun berapa sih Bu Eka, boleh ceritain? Jadi sebetulnya aktifnya itu baru 2 tahun belakangan, Mbak. Oke, berarti 2023 kurang lebih ya. Dari 2023. Tapi dirintisnya itu pada awal mulanya itu kan anak-anak tuh masih kecil ya. Jadi nggak, untuk makan nasi itu agak sulit. Oke. Jadi solusinya hanya dengan roti. Oh ya. Awalnya itu kami bikin donat. Nah, tetapi pas kami bikin donat, anak-anak kan kadang-kadang sering batuk di rumah. Jadi nggak bisa dengan gorengan. Oke. Jadi belajar lagi kayak mana ya biar anak-anak ini mau roti. Jadi kami cari solusinya makanan dikukus gitu. Akhirnya inilah terinspirasi lah bikin Pau gitu. Berarti memang terinspirasi dari anak sendiri gitu ya. Dari anak karena sendiri. nggak mau makan nasi seperti itu. Jadi kira-kira apa nih yang penting tuh bisa masuk gitu ya makanan. Nah, kalau untuk goreng-gorengan mungkin terlalu banyak minyak gitu, kayaknya nggak bisa makan, batuk gitu anak-anak ya. Nah, jadi Bu Eka sendiri terinspirasi dari anaknya untuk membuat Pau Kampung ini seperti itu ya. Jadi itu kan memang untuk hanya dimakan oleh keluarga gitu. Nah, kepikiran ini kayaknya harus dijual nih. Itu gimana sih Bu Eka? Waktu itu begini, ada teman ya sesama wali murid. Sharing gitu kan, sering bikin roti loh di rumah gitu kan. Kami jarang beli roti di luar, kami bikin aja di rumah. Ada kebetulan waktu itu ada kukusan yang kecil, jadi sekali bikin itu sekitar 2 ons tepung lah, bisa lah jadi sekitar 15 pau mini. Jadi ini mereka cicip. Enak loh gitu. Gimana kalau dicoba? Awalnya itu dititip dulu ke sekolahan. Oh ya, di kantin sekolah gitu ya. Di kantin sekolah. Oke. Alhamdulillah gitu, anak-anak suka. Ternyata di sana lah baru mulai tahu ternyata Pau ini kalangannya itu prioritasnya itu untuk anak-anak, anak-anak sekolah. Bayi juga bisa, karena kami nggak karena gulanya gula alami, jadi bisa kayak yang isi kacang hijau itu biasanya ibu-ibu yang anaknya tuh nggak sempat bikin makan, sering pesan kacang yang isi kacang hijau untuk bayi. Berarti bahannya bahan alami ya, nggak pakai pengawet. Nggak pakai pengawet. Nah, kalau boleh tahu tahannya berapa lama sih kalau Pau ini di suhu ruang? Kalau di suhu ruang itu kami kasih amannya aja 24 jam. 24 jam? Tapi untuk selai. Kalau yang untuk kelapa kami nggak jamin. Iya benar ya, takutnya nanti ada sedikit merubah rasa seperti itu ya.
paling kalau misalnya apa ya langsung dimakan aja kalau untuk kelapa ya. Iya. Kalau misalnya untuk besok mau dikonsumsi besok, beli aja yang baru. Oke, berarti kan kalau boleh tahu nih, kita semua mungkin tahu ya Bu Eka, kalau pao ini kan identik dengan Tionghoa seperti itu ya. Nah, sebenarnya perbedaan pao kampung sendiri dibandingkan pao pada umumnya itu apa sih? Iya, sebetulnya itu pertanyaan yang sulit bagi kami, Waduh, Mbak. apa itu? Kenapa Karena sulit? ini kan bukan makanan daerah kita kan. Iya, betul. Jadi bagaimana membedakannya dengan pao Tionghoa? Kan asalnya dari sana. Iya, betul. Jadi bagaimana bikin pao ini lebih menarik gitu. Jadi kami cobalah bikin pao itu dengan ukuran yang lebih kecil. Oke. Di pao Tionghoa kan mahal ya. Gede lagi iya, ya besar. biasanya. Untuk menghabiskannya kadang nggak habis Iya, gitu kan, bazir. Jadi cobalah bikin yang lebih kecil dengan harga 1000-an. Itu semua kalangan bisa beli. Iya, betul. Tapi belakangan kami naikkan kualitasnya, Mbak. Kalau yang 1000-an itu kualitasnya biasa. Tepungnya tepung kiloan. Mesesnya juga meses kiloan biasa. Tapi sekarang kami udah upgrade lagi kualitasnya, rasanya dipelajari lagi. Sekarang tepungnya udah memang khusus untuk pao. Karena khusus. memang berbeda. Oh, jadi untuk teksturnya juga berbeda ya? Berbeda. Untuk ini kalau sebagai share juga untuk ibu-ibu, mana tahu ada yang berminat untuk membuat pao. Ini kami kasih tahu kalau seandainya ingin bikin pao itu hanya dengan tepung biasa, itu cuma enak 1 kali makan. Pas dipanaskan udah nggak enak. Gitu. Udah merubah warna. Tapi kalau kita menggunakan tepung memang yang khusus pao, itu ada biasanya di toko-toko kue ada. Saya baru tahu ternyata tepung pao ada khusus juga gitu ya. Tuh saya jamin karena memang udah sering. Karena udah 2 tahun juga buat pao ini ya. Pastinya udah tahu gimana sih di-upgrade lagi misalnya, seperti ini salah, ditambah lagi mungkin gulanya, ditambah lagi ini gitu ya Bu ya. Jadi selama 2 tahun itu mungkin pastinya bisa di-upgrade dari mungkin yang tepungnya tepung biasa menjadi tepung yang khusus paonya gitu ya. Berarti tingkat kelembutan paonya ini berbeda ya? Kalau misalnya kami setiap selesai dimasak, kami harus cicip satu dulu, Mbak. Jadi biar bisa ketahui enak nggak. Yang paling penting itu terasa asam atau tidak, karena masa proofing itu berpengaruh. Kalau asam itu bikin perut sakit. Pernah waktu itu ada kesibukan, jadi proofing itu lebih lama setengah jam, cuma setengah jam, tapi udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa jual lagi. Gitu. Berarti untuk proofing ini tuh yang kayak mengembang, kayak bikin donat ya? Kalau bikin donat kan kita tunggu ngembang dulu. Kayak gitu ya. Berarti semakin lama itu bisa mengubah rasa dan tekstur juga gitu ya Bu ya? Bikin sakit perut juga, cepat reaksinya. Gitu. Saya memang karena pakai terasa ragi langsung. Gitu ya? Pakai ragi ya? Karena ada ragi itu kan ada jam kerjanya. Wah, ini untuk pemirsa di rumah mungkin yang sering buat donat mungkin ya, pokoknya yang berkaitan dengan ragi, ternyata itu ada rentan bekerja si raginya ini gitu ya. Jadi mungkin berapa jam gitu ya, nggak boleh lebih dari sekian jam agar tidak ini ya, seperti dari Bu Eka bilang tadi, bisa bikin sakit perut gitu ternyata. Bisa. Padahal cuman beda setengah jam doang dalam proofing biasanya gitu ya Bu ya. Wah, ini tips sekali ini ya. Oke, kita balik lagi nih Bu Eka. Kalau untuk pao kampung sendiri, ini varian rasanya apa-apa aja sih Bu Eka? Yang best seller itu yang pertama coklat. Pasti ya, anak-anak ya, yang manis-manis gitu ya. Yang kedua untuk ibu-ibu itu sukanya kacang hijau. Oh iya, benar-benar kacang hijau. Ada satu lagi varian, apa itu? Tapi itu jarang kami buat karena bikinnya agak sulit. Isi sayur. Sulitnya kenapa itu Bu? Karena isiannya harus diolah dulu kah atau gimana? Proses bikinnya itu agak sulit, karena harus diracik dulu kentang, wortel. Kalau yang lain kan kayak isian
kelapa gitu kan. Sudah tinggal masukin aja gitu tinggal ya. tambah gula jadi. Kacang hijau direbus, ditunggu lama gitu nanti sampai empuk, aman gitu. Itu agak jarang dibuat. gitu. Jadi biasanya sesuai dengan permintaan ya. Kalau misalnya nih ada yang pengen pau sayuran gitu. Bisa. Tapi kalau untuk dijual kayak ini jarang ya. Jarang. Biasa permintaan berarti ya kalau permintaan itu. Oke. Berarti pemirsa selain pau manis juga bisa pau isi sayuran juga ya. Tapi kalau untuk isi sayuran biasanya itu harus di request dulu, harus diminta dulu nih. Misalnya pengen pau sayuran berapa porsi seperti itu ya Bu ya. Biasanya. Oke. Nah, berarti yang paling diminati ini ke pau coklat sama yang kacang hijau ya, kacang hijau. Nah, tadi kan kita juga sempat membahas nih mengenai cara gimana sih menjaga kualitas rasa biar tetap lembut. Selain dari tepung paunya sendiri apa sih Bu? Biar si pau ini memang teksturnya tuh ya lembut gitu. Kalau pau kan memang lembut dibandingkan dengan donat kan itu agak keras gitu ya. Tapi ada sih beberapa donat yang lembut gitu ya. Kadang itu bingung juga sih gimana sih cara ngolahnya ya. Karena saya pernah buat donat itu keras memang mungkin karena tepungnya kali ya. Atau karena baru pertama kali gitu ya. Nah pengen tahu juga nih dari Bu Eka mungkin bisa besok bikin pau di rumah gitu ya. Apa sih Bu ininya? Gimana sih biar bisa lembut gitu paunya? Jadi ini sebetulnya bikin pau itu sangatlah mudah ya. Sangat gampang padahal ya. Kalau bikin setengah kilo tepung itu ya sekitar setengah kilo tepung itu cuma jeda waktunya 1 jam itu paling lama. Oke. Sementara nasi dimasak di rice cooker, paunya udah selesai dironding, tinggal dikembangkan. Itu sebentar ya proses pembuatannya ya. Tapi bikin siapapun yang pengen bikin roti apapun itu, apa donat, pau dan jenis-jenis roti lainnya kayak yang menggunakan ragi, itu harus disiplin dengan waktunya. Karena kita dikejar waktu. Kalau kita belum terbiasa untuk meronding gitu kan, bikin dulu 1/4 adonan atau 1/2 adonan, 1/2 resep gitu biasanya. Terus lagi untuk pau itu yang menarik itu kan warna putihnya. Iya betul. Ini hati-hati dengan gula. Warna gulanya berarti harus yang putih. Oh gitu. Jangan pakai gula yang agak warna kecoklatan. Itu berpengaruh. Tepungnya juga. Gula juga paling penting ya. Tepungnya itu yang pertama. Kemudian jangan menggunakan telur untuk pau. Oh tidak boleh? Nggak boleh. Saya kira tuh pakai telur ya. Berarti nggak pakai telur. Berarti adonannya selain tepung pau sendiri berarti apa? Ragi, pakai air gitu ya? Iya, pakai susu. Oh pakai susu. Susu juga salah satu untuk melembutkan ya? Iya. Beda rasanya memang. Ya pakai susu sama yang enggak. Benar. Sebenarnya selain itu beda tangan, beda juga rasanya. Ya. Saya buat di rumah belum tentu bisa seenak dari paunya Ibu Eka gitu sih sebenarnya ya. Jadi harus sering latihan juga mungkin pembuatan pau di rumah buat pemirsa di rumah mungkin yang pengen dikonsumsi oleh keluarga sendiri gitu ya. Pastinya harus belajar dan juga manajemen waktunya. Nah itu dia ya, jadi bukan hanya pekerjaan ataupun sekolah aja waktunya harus disiplin, tapi pembuatan pau juga harus disiplin waktu gitu ya Bu ya. Kalau enggak bisa berabe rasanya, bisa berabe juga bentuk ataupun teksturnya gitu. Oke, nanti kita akan bahas-bahas lagi mengenai pau kampung ini pemirsa, tapi kita jeda iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bursa Niaga. Oke, kembali lagi di Bursa Niaga pada segmen ketiga ya. Masih bersama dengan Ibu Eka di sini dengan pau kampungnya yang ada di depan kita pemirsa ya. Tadi kita sudah membahas pastinya mengenai proses pembuatannya sendiri, varian-varian dari paunya. Nah, tadi kan kita baru bahas varian pau ada yang coklat, terus ada yang kacang hijau yang best seller juga ya. Terus ada yang sayuran. Itu sesuai dengan permintaan biasanya ya. Nah, apalagi sih Bu selain 3 ini? Ini kelapa kan, juga ada tadi ya? Kelapa ada, itu memang udah dari zaman dahulu ya, isi kelapa. Karena kita
di Riau kan. Di Riau ini kan produksi nanasnya banyak. Iya benar. Jadi kami mencoba mengenalkan rasa nanas nih, gimana enaknya nanas nih ke anak-anak. Kebetulan memang ada anak-anak memang sukanya nanas, suka yang lain. Mau yang pernah kami tawarkan, mau yang coklat, yang ini enggak Bu, Nanas. maunya yang nanas, nggak mau yang lain. Ditawarkan lagi sama bundanya, yang ini lebih enak loh nak. Enggak, maunya nanas. Berarti seleranya memang Riau asli, suka. Iya benar ya, karena nanas kan kita juga produksinya paling tinggi gitu Iya, ya. Nah jadi Ibu Eka-nya terinspirasi mungkin karena coba diolah dengan rasa nanas gitu ya. Nah kalau untuk proses dari selain nanasnya sendiri itu memang buat sendiri atau gimana tuh biasanya? Biasanya itu yang ada bikinkan gimana gitu? Teman saya yang bikinkan. Selainya? Iya, selainya. Wah, karena saya kurang mahir bikin selai nanas. Kalau bikin yang lainnya bisa. Karena agak susah-susah gampang juga ya prosesnya. Nanti nggak enak rasanya. Iya benar, pada kecewa gitu ya. Pernah dicoba, nggak enak. Coba lagi nggak enak, coba lagi nggak. Udahlah, minta tolong aja sama kawan. Iya benar ya. Kawan Jadi yang udah biasa buat selai nanas pasti beda ininya rasanya ya. Jadi selain nanas, terus ada kepikiran nggak? Nah sekarang kan banyak tuh ya Bu Eka kayak rasa-rasa taro, rasa-rasa matcha seperti itu. Ada nggak sih varian dari pao kampung sendiri kayak gitu? Iya, pernah ada Mbak Rini. Pernah buat ya? Setahun yang lalu kira-kira kami bikin varian pao itu sampai 11. Wah, banyak banget ya. Coklatnya itu saja 8 varian coklatnya. Coklatnya taro, green tea. Dicampur gitu ya? Dibeda-bedakan dulu. Belum dicampur. Masih terpisah. Tiramisu pernah tuh ternyata konsumen ditawarkan itu mereka lebih suka coklat yang memang coklat asli, nggak mau yang mungkin ada yang lidahnya agak aneh, mungkin aduh nih rasanya kayak nggak cocok gitu mungkin ya. Lebih memang kalau pao mah coklat, kacang hijau juga. Kalau untuk kacang hijaunya sendiri berarti yang titiknya ini ya kacang hijau ya? Iya, titik satu. Kita lihat dulu nih pemirsa ya. Nah ini belum semua, ini baru beberapa aja varian-varian dari kalau ini nanas. Nah kita boleh buka sedikit ya, kita lihat dulu nih. Ada hektarnya, ya. Pokoknya gini ya, tuh. Aduh, kita buka dulu nih pemirsa. Ya jadi ini adalah varian ini nanas, bener ya Bu ya? Iya, nanas. Nanas tuh. Kalau nanas dia nggak ada titiknya gitu ya, tapi tahu aja gitu nanas ya. Langsung ketahuan kalau nanas. Langsung tahu ya. Jadi kalau misalnya nanas ini ada ya. Terus ada coklat juga di sini pemirsa. Kalau coklat juga kelihatan ini ya. Warnanya dari si coklat itu. Terus ada juga nih. Nah, ini kacang hijau ya. Ini kacang hijau, Mbak. Kacang hijau. Juga ada yang varian kacang hijau di sini. Jadi kalau untuk satu kotak ini itu harganya berapa sih, Bu? Ini 10.000 aja. Ini 10.000. Satuannya kalau pakai kotak, kalau dikemas 4.000. Oke, 4.000 rupiah. Iya. Tetapi kalau ada yang berminat paunya yang kecil, ukurannya lebih kecil setengah ini, itu bisa dengan 2.000-an, tapi nggak pakai kotak. Oke, berarti pakai biasa gitu ya, bungkusan biasa. Gitu pakai plastik mika aja gitu. Benar-benar ya. Jadi kalau misalnya pakai kotak itu kalau sebanyak ini 10.000 ya. Iya, 10.000. Nah, variannya banyak ya pemirsa di rumah. Nah, biasanya nih Bu, untuk pao kampung ini jualnya di mana sih, ataukah ada standnya atau gimana nih? Kebetulan belum Mbak Rini, karena kalau untuk stay itu kan kita butuh sewa tempat, butuh transport gitu kan. Jadi pemasarannya gimana nih? Sementara itu masih keliling. Keliling? Iya. Oke. Biasanya itu weekend itu ke Stadion Rumbai. Oke, iya. Oh gitu ya. Jadi di situ untuk penjualannya gitu ya. Ada kepikiran mungkin di Car Free Day gitu ya. Car Free Day juga pada rame ya pemirsa ya. Jadi mungkin bisa strategi untuk penjualannya juga. Iya, insya Allah. Ya. Memang ada rencana ke sana. Ada rencana juga ya. Semoga bisa secepatnya gitu ya. Dan juga berarti kalau untuk penjualannya berarti offline aja ya. Selain keliling, offline juga. Ada online-nya juga. Ada online juga. Oke. Kalau online-nya di mana itu, Bu? Bisa di WhatsApp.
Oke, Ada nomornya, WhatsApp-nya nih pemirsa ya. Iya, 0823 64486602. Ya, jadi ini ada TikToknya juga, bisa dicek ya. Namanya tuh Pau Kampung di TikTok. Dan juga untuk WhatsApp-nya bagi pemirsa yang mau pesan Pau Kampungnya, mungkin untuk acara di rumah ya, dengan varian yang banyak banget. Pemirsa bisa langsung menghubungi ke nomor 0823 64 48 6592 ya. Bisa dicek juga di TikToknya Pau Kampung. Nah, Rini pengen cobain nih ya, untuk Pau Kampung. Nah, ini pengen cobain katanya bestseller yang ini, coklat. Kita cobain deh yang coklat ya. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Oke, nah ini dia yang varian coklat. Bisa lihat. Tuh. Wow, bisa dilihat ini bener, ini coklat ya, sampai kelihatan coklat loh itu coklatnya. Oke, nah untuk satu ini pemirsa harganya tadi berapa Ibu? Kalau untuk satuan dikemas 4.000. 4.000. Oke, kita akan coba ya pemirsa. Nah, Bismillah. Atau Ibu kita sama-sama Ibu, kita makan sama-sama. Aduh, jangan saya ini sendiri. Atau Ibunya lagi puasa sepertinya ya. Oke, kita akan cobain ya Pau Kampung. Oke, Bismillah. Aduh, ini terlalu zoom banget nih. Tuh, lihat tuh. Wah. Isinya banyak loh pemirsa. Sengaja ternyata memang lembut. Wah, coklatnya memang enak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Rini. Ya Allah, enak banget loh pemirsa. Ini mesti cobain. Untuk anak-anak pas banget ya. Jadi dia tuh seperti yang Bu Eka bilang, rasa coklatnya tuh dia tuh nggak terlalu dark, tapi dia ada manis-manisnya. Pokoknya anak-anak pasti suka deh. Terus juga bapaknya tuh lembut, paunya lembut. Mantap, enak banget. Aduh, enak banget, paunya pemirsa masih cobain ya. Mungkin mau ada acara-acara seperti itu ya Bu ya, biasanya untuk pemesanan banyak gitu. Nah, ini pengen nanya lagi nih sama Bu Eka. Iya Mbak. Jadi untuk tadi kan kita juga sudah bahas respon dari konsumen sendiri ya. Ternyata untuk konsumen sendiri malahan itu dari wali murid ya, untuk bisa ini jual aja nih katanya gitu ya. Berarti mereka tuh memang suka yang varian yang coklat itu ya awalnya, atau gimana nih? Iya, memang disarankan itu yang pertama itu coklat, yang kedua itu waktu itu saya disuruh bikin yang kelapa. Oke. Berarti memang pertama awalnya memang fokus di coklat gitu ya. Setelah itu baru dicobain varian kelapa. Iya. Oke, terus baru ke yang kacang hijau ya. Iya. Nah, untuk Bu Eka nih, kira-kira gimana sih harapannya untuk usaha Pau Kampung ke depannya ya? Pastinya dari segi produksinya, pemasaran dari Pau Kampung sendiri, untuk pastinya untuk mendukung dukungan pemerintah atau masyarakat, kira-kira gimana sih Bu Dian? Iya. Bu Eka, Bu Dian. Mbak Rini, ya kita kan itu boleh bermimpi ya. Benar. Saya itu belajar bikin kue, belajarnya tuh otodidak. Nggak punya dana untuk bayar kursus yang mahal gitu, nggak ada. Jadi saya belajar dan belajar lagi. Suatu saat nanti mungkin 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, insya Allah saya udah lebih mahir dari sekarang. Yes, betul. Saya ingin minimal ngajarkan ibu-ibu CRT dulu untuk bikin gitu ya. kue. Mereka nggak bayar, mereka cuma beli bahannya aja dan datang ke rumah. Wah, ini bagus banget ya. Kita tuh harus berbagi ilmu kita kepada orang-orang, jadi bisa bermanfaat untuk orang. Kita juga pastinya dapat ladang pahala juga gitu, karena udah ngajarin ilmu ke orang-orang pemirsa. Jadi itu memang harapan Bu Eka ke depannya gitu ya Bu ya. Semoga bisa segera tercapai harapannya dalam waktu dekat ini, nggak usah 5 tahun lagi ya, dalam waktu dekat ini mungkin di tahun depan gitu ya Bu ya, bisa terwujud. Nah, harapan dari Bu Eka sendiri. Nah, terakhir nih Bu, boleh di-share lagi nih Bu, gimana sih cara pembelian Pau Kampungnya, bisa menghubungi kemana, terus menemukannya di mana nih?
Iya. Atau mau langsung datang ke rumah mungkin gitu, boleh. PAUD Kampung ini bisa dibeli lewat WhatsApp ya dengan nomor 0823 64 48 65, aduh, 6592. betul ya. Sekali lagi pemirsa bisa melalui WhatsApp 6448 6592, atau alamatnya di mana nih Bu Eka? Ya, kalau datang langsung boleh ke tempat produksi kami di rumah di Jalan Intisari, Umbansari Atas, samping Argopuro, Rumbai. Nah, itu ya bisa langsung datang ya, mungkin di warga Rumbai lebih dekat mungkin bisa langsung datang aja ke rumah produksinya, atau bisa melalui WhatsApp yang tadi ya, atau bisa dicek juga di TikToknya di PAUD Kampung. Oke, terima kasih banget untuk Bu Eka sudah menyempatkan waktunya ke sini untuk sharing ilmu dan sharing juga informasi ya kepada pemirsa di rumah mengenai PAUD Kampungnya sendiri ya. Terima kasih banyak Bu Eka. Semoga bisa datang lagi ke sini ya. Oke, baik pemirsa, terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Bursa Niaga dari jam 9 tadi ya. Jangan lupa saksikan Bursa Niaga setiap Senin sampai Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Bagi pemirsa tidak mau ketinggalan program menarik di Rio TV, pemirsa bisa melakukan streaming di www.riotelevisi.com atau juga bisa langsung download di mobil Android Anda di Akola Play dan juga GPM Stream. Akhir kata, saya Rina Kriani dan Bu Eka di sini beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.